Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li jinasihim min haji asli wa li haji Ahmad wa Zaid bin haji Asyad Lariha Afidu wa Ikhwana bin Ahmad khususnya dari Syekhna Kini Muhammad Mahmud bin Haji Abdul Rahman Syekhna Kini Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad Syekhna Kini Muhammad Muhammad Hamzah Syekhna Kini Syarif Hadami Syekhna Kini Ahmad Zain Haji Muhammad Zain Syekhna Kini Muhammad Syekh Mahbub Syekhna Kini Haji Musa Syekh Muhammad bin Amir Abbas Al-Maliki Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil mubadarati ila khairat wa hathi min tawajjuhin li khairin 'ala al-iqbal 'alaihi bil jani min ghairi taraddud. Babun fil mubadarati. Ini bab segera menuju kebaikan. Jadi jangan tunda kebaikan yang ada di hadapan kita. Nggak ngapa-ngapain, hayya 'alas shalah. Jangan tunda berangkat. Ada duit nih, lagi bawa mobil, bawa motor, ada orang yang lagi masih dibangun, kebaikan dia dapat. Ada rezekinya tukang ngamen di rumah, kasih kebaikan. Makanya kadang-kadang yang ragu nih orang nipu kagak gitu. Yang datang sama saya orang Arab dari Pakistan, ya saya tahfiz Quran kan, di sekolah juga tahfiz Quran. Dia bilang saya nggak bisa bahasa Arab. Dia ambil tasnya tulisan, wow yang begini meyatin banyak di sini juga. Saya bilang biasanya yang begini apa ya, between your country and my country, antara Indonesia dengan Pakistan, tidak di antara kita dengan kita. Karena memang dia pernah datang di masjid sebelah, itu banyak ini balik juga. Kadang-kadang kita agak ragu, tapi sekali lagi jangan pernah tolak, jangan pernah ketinggalan dari kebaikan yang ada di hadapan kita. Al-mubadarah, bersegera. Wa hassi min tawajjuhin khairin 'ala iqbal, dan hassi itu motivasi untuk menuju kebaikan yang ada. Bil jaddi min ghairi taraddudin, semangat tanpa ragu. Pokoknya kalau garis besarnya baik, palanin aja. Nyantunin yatim, kerjain aja. Soal besarannya mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kita. Duitnya 100, yatimnya 2 aja, 50. Jangan ke 100, yatimnya 10. Sekarang 10.000 kurang bagus. Jadi semua bisa nyantunin yatim, cuma kan besarannya. Nah besarannya itu kalau memang sanggupnya 2 orang, 50-50, nggak usah juga pakai acara macam-macam kan. Udah kasih aja. Kasih makan orang miskin bisa, walaupun cuma 3 orang, isinya nasi, telur, gitu ya. Bisa. Sebungkus 7.000, kan baru 21.000. Bisa lah sebulan sekali 21.000, bisa. Jadi jangan pernah tunda kebaikan yang ada di hadapan. Jumat lewat, jangan ambil lewat kotak kosong begitu tuh. Ada 2.000, emang sanggupnya 2.000. Ada 5.000, sanggupnya 5.000. 10.000 sampai, jangan lewat. Kemarin kurban, jangan lewat. Walaupun akhirnya cuma ayam doang, apa-apa ayam juga deh. Daripada lewat kagak ngasih apa. Dah, beli ayam 1 ekor. Udah duit 40.000 di pasar, bang potong 8, gitu deh ya. Bang potong 6. Kalau orang perempuan bisa bang potong 8, potong 6, potong 12. Kalau buat makan 8, potong 16. Saya aja puyeng dia. Saya bilang tuh ayam tahu aja bang potong 16, tahu aja lebahnya ya. Atau belah 4 kan? Atas 2, bawah 2.
Waalaikumsalam, Bo. Buat makan. Emang sanggupnya nih? Ini apaan? Orang-orang mau pakai kambing saya ngaduin dia, Bo lah saya kasih ayam aja. Maaf ya, baru dapat ayam doang, lain udah tahu besok bisa kambing. Nah, jadi jangan pernah Jumat sholat aja. Mau busuk ya, mau kagak ya, mau ngantuk ya, mau kagak ya, mau pulas ya, mau kagak ya, mau ngantuk ya, mau kagak tuh khatib Jumat dulu aja. Emang perintahnya harus bayar. Jadi jangan digoda sama setan. Lu nyantunin Jumat 3 nggak ada artinya. Nah, nyantunin yatim tuh di Quran nggak ada jumlah. Itu kebaikan. Kalau bilang nggak ada artinya berarti setan. Main jamaah lu riak doang sih kerjaan lu main jamaah. Main jamaah tuh perintah, riak itu larangan. Yang harus ditinggalkan riaknya, bukan main jamaahnya. Nah, kalau Allah Ta'ala fastabiqul khairat, Allah Subhanahu wa Ta'ala fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kamu dalam kebaikan, berlomba-lomba kebaikan. Dibaca Quran mulu, gue jadi malu banyak kan. Jadi dia ngaji mulu, gue jadi malu kan. Kadang-kadang kalau bergaul sama orang-orang bener, kita suka malu. Jadi kadang-kadang saya kalau ngeliat orang yang umurnya lebih muda dari saya, tapi lebih alim, lebih tawadhu, lebih berisi, tahu nggak? Sayang kalau saya mau sesalin nih, kalau saya sekarang gue seselin, kenapa dulu gue nggak pesantren ya? Kalau saya mau seselin, jadi ketika ketemu sama teman-teman yang tapi yang pintar gitu ya, pintar di bawah saya, itu ketika dibicara pesantren, ilmu ini, ilmu itu, ini sampai ngapal Quran. Itu kalau mau diseselin. Saya aja yang kata orang sekarang katanya jadi ustadz masih nyesel. Kalau bisa diulang nih, gue mondok dah. Ya orang-orang begitu mondok, ada belajar ilmu ini. Banyak ternyata yang saya nggak pelajari, teman saya pelajari. Nah, jadi pas tabiqul khairat, berlomba-lomba lah dalam kebaikan. Yang kita bisa aja, jangan dipaksa. Yang kita mampu, nggak bisa dipaksa. Sesusah-susahnya kita, kalau ada anak yatim berangkat sekolah ngasih 5.000 mah bisa kali. Ya kita tahu tetangga kita tuh, olah dong, iya, ini buat kerjaan, bisa kali. Walaupun kan tiap hari, tapi kita sudah ngamalkan waktu kriminal yatim. Seminggu sekali mau bisa kali ada Jumat masak bungkus 2 biji buat tetangga yang itu. Oh minta maaf ya, kalau enak ya makan, kalau nggak enak apa ini? Makan siang. Isinya mungkin cuma ayam sepotong, sama nasi, sama sambal. Namanya banyak tuh PRT, sama tahu, sama tempe. Yang ini namanya aja. Masa iya nggak bisa kali. Pokoknya pas hari ini 1, bulan depan 2, bulan depan 3, pasti ada jalannya, insyaallah. Astagfirullah. Bangun malam tuh kalau ngobrol-ngobrol tuh kadang-kadang ada teman yang kelepasan tuh. Kenapa ya kalau kita bangun 2:30 berat apa kita ya? Masya Allah 2:30 bangun. Almarhum tuh cerita masih begitu Ustaz. Emang kalau tahajud jam berapa sih? Berapa aja paling nggak tidur. Lama-lama dia ngomong, saya tuh kalau bangun jam 2 udah. Almarhum. Saya bakal kaget juga. Masya Allah. Pak Joko jam 2. Bukan Ustaz jam 2. Ustaz aja kalau masih ngorok. Kadang-kadang kita suka dinasihatin sama orang awam dalam tanda petik jika di ini nama kita. Astagfirullah. Berlomba-lomba. Nggak usah nunggu-nunggu yang lain kayak ada kereta lewat itu nggak ada yang jagain, udahlah. Emang ada aja kan. Nah, Allah Ta'ala Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah Anda menuju ampunan Allah. Bersegeralah. Siapa sih kita yang gak ada dosanya? Saya kalau ngomong tuh ustadnya ustad pasti punya dosa. Sekiai-kiainya kiai tetap punya dosa. Sehabib-habibnya habib tetap punya dosa. Apalagi kita yang ustad bukan, boro-boro habib. Nah,
Cuma itu saya sering, Ustaz dosanya sekali, istighfarnya 1000. Kita dosanya 1000, istighfarnya 3 kali. Itu juga bisa main doang. Nah, kadang-kadang kalau ada Ustaz kiai salah, kita kadang-kadang begitu melihat dia salah, tapi hebohnya luar biasa. Ya, orang yang ditusuk di sana kan heboh. Dan yang dikampak palanya malah heboh-heboh. Nah, kalau baru itu, gitu. Baru itu dia bikin salah. Kita ngeliat Ustaz kiai nyuci motor pakai celana pendek di rumahnya. Dia sudah pakai celana pendek di rumahnya, nggak salah, kita yang salah nggak mengintip. Kita lewat ngintip. Ustaz nyuci motor, iya, pakai celana pendek, no, pahanya kelihatan, ngomong kemana-mana. Boleh jadi Ustaz mau merasa aman karena di dalam rumah, kita yang ngintip. Saya pakai ngintip. Baru itu kita lihat Ustaz pakai celana pendek. Kita udah sering banget pakai celana pendek. Tapi kenapa kita nggak heboh? Kita biasa bikin dosa maksudnya. Boleh jadi Ustaz tuh pas pakai celana pendek ingat dosanya, istighfar, tahajud dia istighfar, duha dia istighfar, Quran hatam dia istighfar. Nah, kita tahajud kagak, duha kagak, hatam Quran kagak. Wa jannatin arduhas samawati wal arba, segeralah menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Surganya Allah, menuju surga. Surga itu bisa diraih dengan kebaikan. Ini bersegeralah menuju surga, maka bersegeralah menuju jalan yang bisa menyampaikan ke surga. Amal ibadah yang bisa menyampaikan ke surga. Maka orang kalau orientasi hidupnya surga, nyaman. Nyaman dalam arti tidak disiksa. Itu tadi orang namanya dunia tim sampai 2000 orang, cuma 2 orang aja, emang sanggupnya cuma 2 orang. Allah juga tahu sanggupnya cuma 2 orang. Nah, jadi yang namanya surga pasti ada kebaikan yang mengantarkan. Maka kalau orang disuruh buru-buru ke surga, berarti disuruh buru-buru berbuat kebaikan. Ini tafsiran Fastabiqul Khairat. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Imtithalul awamir wa tinabun nawahi. Yang mau menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Lagi-lagi kebaikan. Lagi-lagi kebaikan. Soal nanti ada ibadah mahdo, ada ibadah mahdo, ya. Kerja bakti itu bisa jadi ibadah. Karena itu menyenangkan orang lain. Ibadahnya. Itu kalau surur di qulubil mu'minin sedekah, memasukkan rasa bahagia di hati orang itu sedekah. Di situ bisa menghindari bencana, harusnya banjir kagak banjir kan. Imatatul adan tarik sedekah, menyingkirkan duri sampah di got itu adalah sedekah. Bedanya kalau mahdo itu ditentukan, baik johor, matrokaat ditentukan. Kalau germata itu tidak ditentukan, tapi efeknya baik buat orang lain. Namanya ibadah bayar. Itu juga termasuk bertakwa yang bisa menjalankan orang ke surga. Di kitab ini dia yang kita baca subuh itu hari Sabtu, yang orang kalau ngutangin baik bisa kalau bisa bayar dia ditagih, kagak bisa bayar ya tungguin aja sampai dia lunas. Oh jangan lunas, jadi lunasin aja. Ketika meninggal dunia diperiksa sama malaikat nggak ada kebaikannya, cuma itu doang tuh kebaikannya tuh. Orang kaya yang kalau ada orang minjem duit susah, ya udah dia bilang sama debt kolektornya, lo kalau nagih sama yang susah lo jangan galak-galak ya, tulis aja kapan dia mau bayar. Bulan depan barangnya nggak bisa, 3 kali lunasin aja. Kata Allah, malaikat, ini orang harusnya saya yang berbuat begitu, berbuat baik kepada hamba saya. Ini ada hamba saya berbuat baik kepada hamba saya. Dan jadi periksa lama-lama masuk ke surga. Itu namanya ibadah gairah. Lagi cerita, mungkin teman-teman sudah dapat juga itu postingan itu. Cerita orang zaman Nabi Musa yang suami istri susah. Kata bininya begini, bang, abang kan kenal sama Nabi Musa. Iya kenal, dia kan Nabi, iya. Suruh berdoa apa bang biar kita kaya. Nabi Musa berdoa, kata Allah, ya, kami setahun aja ya. Nabi Musa, diizinkan ente jadi orang kaya? Iya. Tapi kata Allah setahun doang. Cobain aja orang kaya bagaimana? Jadi nggak apa-apa, yang penting ngerasain kaya. Dah, kasih modal dah.
kaya sekaya-kaya. Setahun doang. Tapi ketika kaya kata bininya begini, bang, mumpung kita kaya, kita nyobain dulu sedekah kayak apa sih kalau bantuin orang. Ayo sedekah, udah setahun kagak susah itu orang. Kata Nabi Musa, kata Allah setahun doang, orang kan awet itu kayaknya, kayak bertahun-tahun. Nah, ya Allah, mohon maaf ini kata Nabi Musa. Perjanjiannya kan setahun, tapi itu orang udah 3 tahun masih kaya aja. Kata Allah, saya malu, baik banget orang hamba saya. Harusnya ngasih rezeki orang itu saya, tapi dia dikasih rezeki juga bayar sama tetangganya, apa yang dia biarin aja kaya aja. Itu ibadah gair mah. Nah, itu ayat yang tadi saya bacakan, bala tukrimuna yatim, ada orang kaya tiba-tiba susah. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau dikasih kaya dong Allah lagi mulia banget kehidupan banget mau buat. Wa idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Tapi kalau dia susah bilang kayaknya Allah enggak demen sama gua nih. Karena bukan begitu. Bala tukrimuna yatim, lu kaya, lu kan enggak pernah muliain anak yatim. Wala tahduna 'ala ta'amil miskin, lu kan pernah kasih makan orang miskin. Otak kuluna tulosa aklan lama, lu memperbanyak makanan-makanan yang gak jelas. Untuk hibunal malah obat jamak. Sekarang amal dunia demandnya luar biasa. Gua kasih kaya yatim lu cuekin, orang miskin lu cuekin. Nggak susah. Mau tukar masih anu. Jadi yang bisa ngawetin orang kaya itu ibadah sosial itu. Sosial. Tadi ibadah kaya, mah. Tapi yang jelas yang penting kebaikan. Yang penting kebaikan apa saja. Mu'iddat lil muttaqin. Sebab surga disiapkan untuk orang-orang bertakwa, termasuk itu. Fal awal hadis yang pertama an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul bersabda, "Badiru bil a'mali shalihah, bersegeralah kalian dengan amal saleh. Fasatakunu fitanun, nanti akan terjadi fitnah-fitnah kaqita'il lailil muslim, seperti putusnya malam yang gelap. Malam tiba-tiba siang, siang tiba-tiba malam. Ini perumpamaan. Dijelasin namanya. Ar-rajulu mu'minan yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang pagi-paginya mukmin, sorenya kafir. Malam tiba-tiba terang, terang tiba-tiba malam. Orang pagi masih beriman, sorenya udah kafir. Ada yang sorenya mukmin, paginya kafir. Secepat itu berubahnya. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya dengan mata benda dunia. Mana? Sekarang mana ini? Tiba-tiba set berubah luar biasa. Cuma karena itu doang tuh pantas berubah haluan. Mau jadi ketua DPD ternyata. Dulunya ternyata karena urusan dunia. Dia sekali lagi tuh luar biasa dunia. Maka kalau udah urusannya sama duit, urusannya sama jabatan, urusannya sama proyek, itu kadang-kadang orang lupa sama agamanya. Saya sama Zubi sering ingetin gue ya, gue umroh setahun sekali aja. Ya kalau miring-miring lu bilangin. Sebab urusan travel umroh itu ada mazannya, ada orang khusus. Kalau saya tadi bilang saya mah terdampar ini bawa jamaah umroh. Jadi Anida bikin program mengumrohkan guru karyawan. Setahun ini pertama perdana 7 orang, termasuk Bang Madun Gus berangkat. Kata Kiai Mahfuz Makmun, ini harus dibimbing sama orang yang sudah ngaruh. Nah, ketika kemudian ditunjuklah bagian pendidikan Pak Haidar namanya. Udah Ustaz Haidar yang bimbing kata dia. Ya putus 8 orang dengan Pak Haidar.
waktu itu baru pulang sama Haji Pendi. Pas besoknya saya dipanggil sama Ustaz Haidar. Ustaz mulai kayaknya saya nggak bisa dan mimpi pimpin. Sebab besok saya pergi haji. Tahun ini pergi haji. Baru pulang 15 September kemarin. Masa 15 September saya pulang, 15 Oktober saya berangkat. Sementara ini program saya yang bikin. Masa saya berangkat duluan? Nggak bisa. Udah Ustaz mulai yang berangkat. Dah. Akhirnya saya kan nggak paham. Masa saya sempat konsultasi sama Pak Jibendi, saya konsultasi sama Ustaz Sofwan, ada Sofwan begini deh Ki, sama gua aja berangkatnya, gua malu jangan pikirin deh. Nah ternyata anggaran yang dibuat oleh sekolah itu kurang. Sekolah menetapkan anggaran sekian, sementara yang pergi sudah ditentukan diumumkan sekian, ini kurang. Masih dibatalin satu, orang udah diumumin. Di halayak ramai. Kata yang sama begini deh, udah kita buka aja deh buat orang tua. Kalau ada lebihnya buat nombokin, yaudah deh, masuk. Hampir 50 orang. Jadi banyakan yang dari luar, hampir dari Anida. Akhirnya saya terdampar juga deh tuh ikut di dalamnya, karena emang awalnya saya dengan Sofwan ikut tuh. Ya. Saya bilang sama Gobi, ingatin gue ya, cukup urusan Anida saja ya. Pokoknya kalau Anida berangkat, emang butuh saya berangkat. Tapi kalau di luar itu enggak. Ya besok hari Selasa insya Allah setelah satu dengan 50 jamaah besok baru manasiknya di Anida. Dan yang lama sih Anida ya gue sih punya misi. Kan yang umroh rata-rata pada punya duit ya. Paling aja lihat dia. Ini lagi dibangun gitu. Terus kita Pak bagaimana aja ceritanya dah? Gimana kita bilang ini lagi dibangun, gambarnya seperti ini, nah itu misi dah, misi ini dia kan emang gitu, di mana aja. Nah ya kagak 50 ilok nggak ada yang nyangkut gitu, pancing 50 orang ilok gitu, ada lah nyangkut tuh 1-2. Nah jadi tuh urusan dunia, urusan duit, urusan jabatan, orang bisa kafir, bisa pagi bilang haram, sore halal. Tahun ini dia bilang haram karena ternyata pas 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian bisa dibilang halal. Kenapa? Sebab tahun yang ketika dia bilang haram, anaknya belum terlibat. Pas anaknya terlibat dia bilang halal. Iya benar. Nah, di sebuah daerah tuh ada seorang ulama dulu, saya sebut aja ulama deh ya. Siapapun yang dagang di bulan Ramadan siang hari ngempanin orang yang kagak puasa, hukumnya haram. Tapi belakangan berubah hukumnya jadi halal karena ponakan yang dagang di pabrik. Wah. Dulu haram. Makanya hati-hati juga begitu ya. So, saya tidak ingin mengatakan bahwa itu kafir, bukan. Perubahan pendapat itu bisa terkita'il lailil muslim segitu cepat. Maka yang bisa menyelamatkan itu badi'u bil a'malis shalih. Jadi kalau kita udah demen sama sembahyang jamaah, maka godaan dunia itu lewat karena kita udah demen sama sembahyang jamaah. Oh kondangan, mayang dulu. Sebab kita kagak begitu demen sama kondangan, tapi kita udah terlanjur demen sama jamaah. Oke. Lu mau sembahyang Jumat di mana? Udah setengah 11 masih mau jalan aja. Gitu. Jadi yang ngonem kita kagak demen memang. Kita udah ketahuan demen sama. Nah, jadi akhirnya kan main Jumat. Ya gitu. Maka bersegeralah beramal soleh sebelum terjadi fitnah. Kalau udah kena fitnah, khawatir kita termasuk yang kena. Kita menghayal aja bisa dosa. Dia menghayal gitu, Ilham jam 5:30 udah mau maghrib. Ini duit 1 miliar, ente berangkat ke Selipi,
kasih dia 200, sisanya buat ente. Ditunggu jam 6 lewat 10, harus berangkat sekarang kayaknya. Berangkat apa enggak? Ini kita menghayal aja, berangkat apa enggak? Kita menghayal aja dosa weh. Ya, coba gitu misal. Ya kalau nih 50.000 ntar ongkosnya bayang dulu. Tapi kalau udah 1.200.000 dikasih dia sisanya, kalau tempat waktu nih, tempat waktu lu dia terima jam 6 lewat 10 tempat waktu atau kurang 5 sekarang lu berangkat nih, yang 800 butuh 800 juta. Memang dulu lu berangkat. Berangkat kurang aja dikit, budel-budel dikit deh, 800 juta. Tuh, boy. Saya mungkin dari Selangor, saya dulu punya cerita begitu, punya teman yang anggota DPR gitu. Iyalah, jangan gitu. Kalau disuapnya cuma 2 juta, 10 juta, 200 juta, lagi kita bisa sanggup lah, jangan gitu. 1 miliar ditaruh di meja lah. Zaman Habibie jadi presiden yang nolak peran bertanggung jawabannya di meja lah. Tolak laporannya tuh 1 miliar. Di meja tahun berapa? 98 1 miliar kayak apa? 6 miliar. Sekarang masih banyak, sekarang ini banyak kita belum pernah lihat. Jangan pegang, lihat aja kagak. Di meja gua lah 1 miliar, tantangan doang. Sekarang lu udah jadi gua gimana kira-kira? Lu tinggal ngomong aja, mau DPR disuap segala macam. Di meja gua 1 miliar, udah ada satu. Kalau kan zaman pakai ya buat tanda tangan. Di penjara agak gitu 1 miliar tahun 99. Karena kalau kita menghayal itu kita tanda tangan doang 1 miliar kita terima nggak? Iya, saya hilaf, minta maaf saya. Jadi emang banget. Maka badi lu buru-buru. Duit buat abang udah demen mau puasa. Kira-kira gitu tuh. Kalau demen puasa, mah duit kan cuek jadi. Dan demen mau puasa, gua kagak makan juga gua biasa jangan. Nah, dan jarang orang yang nolak semacam itu. Ya Uji Turtus itu waktu saya pernah ceramah satu panggung sama beliau, dia bilang begitu. Masjid Al-Istiqlaliyah ini nggak boleh masuk amal dari yang tidak jelas. Pernah itu diceritakan bahasa Sunda. Pernah tuh ada pengusaha datang ke rumah ngasih 300 juta buat masjid. Saya bilang tuh sama si Anu, dia ngomong gitu tuh. Kamu periksa bagaimana dia ininya, dagangnya, bagaimana bisnisnya. Ternyata bisnis ke sono bohong, sini bohong, pulangin. Sampai saya ditolol-tololin tuh sama dia. Dia tolol, 300 juta dipulangin. Saya nggak mau nanti Istiqlaliyah sebagai kendaraan kapal menuju surga bocor tengah jalan gara-gara dibangun sepadu hal. Nah, karena kan banyak yang nyari pakai proposal ya, proposal bagi buah. 100 juta turunnya 50 juta, laporannya 100 juta. Oh, pusing. Oh, ya sampai saat ini masih sanggup sih Anida untuk masih bertahan begitu. Enggak ada. Gue kalau pakai mancing, ada dulu mancing tuh. Kita ngasih dulu 20 juta, kemudian turun 100 juta. Ada mancing, laporannya 100 juta. Ada kayak Mahfud, selama masih gue di sini, selama gue masih di sini, kata kayak Mahfud, gue ngizin. Minjem di bank, selama masih gue ketua umumnya, gue ngizin. Ada pengurus partai, selama gue masih di sini, jangan diwarnai nanti. Kita udah mati selalu. Serem juga, jangan diwarnai. Kalau mau nyumbang aja, jangan pakai begini, jangan pakai begitu. Nah, jadi ingat cerita Gus Bahar ketika Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu ngefans sama miskin. Jadi sama dia tuh pokoknya mau miskin selamat. Dia ngaji sama Imam Malik. Ternyata Imam Malik kaya. Dan kalau sekarang ngaji tuh pakai bangku, pakai meja gede, tinggi di atas itu. Imam Syafi'i, kiai sih kaya. Dah. Lama-lama kata Imam Syafi'i, maaf Imam Malik,
saya masih udah selesai belum saya belajar? Oh, udah selesai. Imam Malik selesai. Ente sekarang ngaji sama Syaibani, Imam Syaibani ahli hadis yang ada di Irak. Siap? Punya duit buat Irak? Enggak, yaudah besok ikut saya, kata Imam Malik. Ke pasar. Kata Imam Malik, ada yang mau ke Irak nggak? Ada. Saya mau titip murid saya satu. Berapa duit ongkosnya? Sekian. Ini ongkosnya, ini buat perjalanannya. Nih Imam Malik buat. Kata Imam Syafi'i, mendingan juga ya nyinjut guru kaya ya diongkosin. Diongkosin ternyata sama gurunya. Bukan diongkosin dia doang, dikasih duit buat jajan hari buat di pesantren tuh. Dah, mulai goyang Imam Syafi'i. Dah, sampai di rumah gurunya yang baru di Irak jauh lebih kaya dibanding Imam Malik. Wah, benar ini gue suruh ngaji pakai kayak gini. Akhirnya, kenapa Syafi'i? Imam, saya mau nanya. Saya selalu berpikir bahwa orang miskin itu lebih selamat dibanding orang kaya. Kenapa Imam kaya? Oh, kamu masih suka sama saya kaya? Ya, besok karena saya kasih orang fasik, saya kasih orang yang berbuat maksiat, saya kasih. Oh jangan Imam. Loh, kalau orang alim nggak boleh kaya, berarti kan kekayaan harus dikasih bukan kepada orang alim, loh. Kalau kalian saya kasih ustaz orang kiai, apa sama aja berarti. Berarti ini saya kasih harus saya kan. Oh jangan, itu lebih bahaya dunia. Ya makanya. Jadi saya kasih siapa nih hati? Syafi'i, berbuatlah apapun yang bikin orang kafir takut sama. Kalau kaya kan, jadi niatnya nak buat orang kafir. Berubah Imam Syafi'i sampai keluar sebuah fatwa mengatakan kalau ada orang Islam kaya sanggup beli Alphard, yang dengan Alphard dia bisa berwibawa di depan musuh-musuh Allah, tapi dia beli Avanza haram. Ternyata memang pemikiran murid itu sangat dipengaruhi pemikiran itu. Jadi harus ada kiai yang kaya, harus juga, jadi jangan dimusuhin segala macam, karena memang kadang-kadang beda ininya tujuannya. Nah, yang jelas sih jangan sampai ada fitnah. Kan kalau kiainya kaya juga, pejabat ngeri juga datangnya. Asal jangan tuh kiai kaya gara-gara teman sama pejabat aja gitu. Maka ada Imam Malik begitu. Ulama pejabat yang soleh adalah pejabat yang sering datang ke rumah ulama dalam rangka meminta nasihat. Tapi ulama yang jahat adalah ulama yang sering ngetok rumah pintu pejabat, bawain proposal ya. Itu bisa kena fitnah yang pagi-pagi mukmin, siangnya kan bisa kena fitnah yang siangnya mukmin, paginya kan urusan luar biasa dah udah berjalan dunia. Saya baru paham belum lama efek hubud dunia yang luar biasa. Setelah banyak kejadian gitu, ya. Maka orang tasawuf mengatakan penyakit pertama itu hubud dunia. 2 minggu yang lalu khotib Jumat di tempat saya bilang begitu. Nanti umatku akan banyak tapi seperti hidangan kan. Diambil sono, diambil sini, diambil sono. Yang ngebom disebut teroris, yang nusuk radikalis, ya. Yang ngaji fundamentalis, tarik sono, tarik sini, tarik sono. Ya nusuk. Apa saat itu kita nggak banyak, cuma terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Satu, hubud dunia, kebangetan cinta sama dunia. Kedua, khauful maut, takut mati. Sama mati takut. Ini roman-romannya ada sama kita roman-romannya. Pertama takut susah, takut mati. Jadi orang kalau cinta dunia itu bisa malunya hilang. Cinta sama dunia itu orang bisa malunya hilang, imannya hilang. Jadi ada cerita begini, ini cerita benar. Di sebuah kampung itu ada orang nikah by accident, MBA.
lahirlah anak, tapi nggak lahir. Jadi orang tuanya itu karena cinta terhadap dunia pengen bikin pesta buat anaknya yang marriage by accident. Ditanya kenapa alasannya? Kalau ditanya orang bagaimana, dia nggak berpikir bagaimana nanti ditanya Allah di akhirat, nggak berpikir nanti udah Allah di akhirat tuh anak sampai begitu gimana, nggak berpikir, dia tanya orang katanya. Tapi saya duga di balik itu bukan itu, karena dia pengen hajatan, pengen ngeramein, pengen terima undangan, pengen segala macam. Jadi kalau kata Yusuf Mansur lu waktu baru tinggal di Ketapang lama begitu. Di Ketapang itu jangan gitu. Kalau ada orang ngawinin, kalau ada undangan pernikahan 10, dipastikan 12 yang udah hamil dulu. Yang 2 nggak ngundang. Sambil bercanda dia ngomong gitu. Di Ketapang itu kalau orang hajatan itu dari 10 undangan 12 yang udah hamil dulu. Wah, ini juga ya, yang 2 gak undang gitu. Saking sudah model banyaknya. Nah, jadi apa ya? Ada aib yang dibanggakan, ada aib yang dipamerkan. Itu kalau sudah kubur dulu. Orang nggak bisa jujur kalau ada kubur dulu. Nah, kita menghayal lagi teman-teman nemu duit di jalanan 5 juta, terus temannya nanya duit dari mana? Apa jawaban? Ya duit gua Pak. Ya. Gua takut ketahuan ada yang nyari gitu. Karena kita saking cintanya pengen punya duit 5 juta. Coba kalau nemu duit 5 juta di jalanan, terus naksir teman, itu banyak ya dari mana? Ada dah. Gitu kan? Nggak pernah dijujur. Anak bodoh. Dan itu orang yang bagi-bagi yang bisa. Ngeri, dunia ada bodoh. Saya dan kita semua sama deh. Dunia saya juga, dunia perustadan juga, godaannya luar biasa. Yang kadang-kadang kita bisa merusak keikhlasan kita karena omongan orang. Yang belajarnya lama itu, tapi memang harus tersinggung dulu sih. Jadi satu saat kapan-kapan jadi kagak tersinggung lagi. Jadi ya semua asani wallahu a'lam. Kebetulan hari ini hampir bertepatan dengan 1 tahun meninggalnya Sahibul Bait almarhum Bapak Joko Edi Eko Nono. Sama-sama kita berdoa deh ya. Kalau Betawi ada namanya haul. Kalau Betawi itu haul biasanya di bulan Ruah. Maka kalau bulan Ruah itu ngaji kadang-kadang ditutup awal. Bagus sekalian banyak panggilan tahlil. Saya pernah tahlil dari pagi, habis johor, habis asar, habis maghrib, habis isya. Ini saya kode-kodekannya menyebut mana bisa. Iya. Jadi saking kagak kebagian undangannya orang, ya udah saya pagi aja, pagi jam 9. Yang satu habis zuhur, yang satu habis asar, habis maghrib, habis isya. Karena 2 hari puasa. Iya. Terus hari itu tuh kalau kita ikhlas tuh saya bilang, kalau kita ikhlas, Yasin, Johor, pagi Johor, asar, maghrib, isya, 5 kali wajah Yasin. Iya, maka saya mau main ini Yasin saya kasih orang, tahlil saya kasih orang, doanya aja, kalau kita Yasin semuanya mau capek juga, Nah, kita berdoa deh ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in wa الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا بنعمتك بمجدك يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اجعل وعود لقد ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة لحضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحي بيه وأجداده وإخوانه والمسلمين وآل كل منهم والصحابة الرسول أجمعين ورحي الخلفاء الراشدين وأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين روحي بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا روحي المرحوم أخي يقرأ فضلنا بالرحمة وعندكم من النار وصلنا ما ذهب ذلك منا إليه واجعل النور يسعى ويتلأ له بين يديه. اللهم اجعله إجابة له من النار سدا له من النار ولاء له من النار وراءة له من النار ونجاة له من النار. اللهم اغفر ذنوبه وكفر سيئاته وضاعف حسناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واجعل الجنة مثواه. اللهم انزل في قبره نورا ورحمة ومولة الى يوم القيامة. اللهم انزل في قبره النور والريحان والبركة والسرور يومنا هذا الى يوم البعث والنشور. اللهم انزل من ذكر الحضور عند رضا جنتك جنة الخلد الستر مقبول الحكمة والذل الممدود يا غفور يا ودود. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن حق علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور نعوذ بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وأرنا قبل الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.